Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Sabat ini Sabat keempat dalam kuarter 3 2021. Saya Marvalina akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Molly dan Pastor Bruce Bowen. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Molly. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bowen. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bowen. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup. Injil yang terindah yang memberi anugerah. Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup. Yesus bawa pada dunia Injil yang beri hidup. Yang berdosa hai dengarlah Injil yang beri hidup. Selamatmu diberinya suka dan sentosa. Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup. Merdu bunyi perkataan Injil yang beri hidup. Ampun bagimu dalamnya Injil yang beri hidup. Juru selamat Yesus, selamatkanlah jiwa. Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup. Tajuk berita misi kita pada Sabat ini ialah dikelilingi dengan kasih sayang. Berasal dari negara Arizona, Amerika Syarikat. Walaupun saya hidup dan membesar dalam keluarga di sebuah bandar kecil, saya melihat dan menyaksikan alkoholisme, pengambilan dadah, ketagihan dadah, serta keganasan setiap hari. Namun semuanya itu nampaknya sungguh biasa. Saya masih ingat orang meletakkan pagar di luar sekolah, tetapi perbuatan itu hanya sia-sia kerana itu tidak dapat menahan alkohol, dadah serta keganasan untuk masuk ke bilik darjah. Para gangster akan memulakan pergaduhan dan membawa dadah, alkohol, dan ini berlaku hampir setiap hari di sekolah menengah. Sehingga kan, untuk berjalan kaki bersendirian pulang dari sekolah adalah tidak selamat lagi bagi saya. Pilihan utama ibu saya ialah sebuah sekolah swasta di negeri New Mexico, Amerika Syarikat. Tetapi saya telah dimasukkan di dalam senarai menunggu. Kemudian ibu mencadangkan sebuah sekolah swasta yang lain, tetapi itu adalah sebuah sekolah harian dan bukan sekolah berasrama penuh. Akhirnya, ibu saya mendapati bahawa beberapa saudara kami
menghantar anak-anak mereka ke sebuah sekolah Advent, iaitu Seventh-day Adventist Indian Holbrook School di negeri Arizona, Amerika. Saya memulakan persekolahan saya di Holbrook pada bulan Ogos 2010 dalam kelas grade 9. Kalau di Malaysia ialah di tingkatan 2. Adalah agak sukar bagi saya kerana saya harus berjauhan dengan keluarga saya. Holbrook merupakan sebuah sekolah Kristian. Jadi adalah satu perkara yang memalukan jika seorang pelajar tidak tahu bagaimana membuka dan membaca Alkitab. Tetapi dengan perlahan-lahan saya mula belajar mengenai Yesus dan memperhatikan bagaimana Yesus telah bekerja dalam hidup saya. 4 tahun kemudian, saya telah tamat pengajian di Holbrook Indian School. Saya belajar 2 tahun lagi di dalam college, tetapi berkecimpung di dalam bidang yang lain. Akhirnya, saya mulai sibuk dengan kehidupan saya. Saya telah melupakan Tuhan dan tidak lagi pergi ke gereja Seventh-day Adventist. Semasa saya melawati dan tinggal bersama seorang kawan di Texas, saya mendapat berita bahawa ibu saudara saya telah jatuh sakit dan telah keluar masuk hospital di Bandaraya Phoenix, Arizona. Saya sempat melawat dan tinggal bersama dengan dia di hospital di mana dia telah meninggal dunia beberapa hari semasa saya berada di Arizona. Setahun selepas itu, pihak sekolah terus menawarkan saya tugas baru sebagai seorang penyelia urusan beasiswa pelajar. Pengembalian diri saya ke Holbrook telah mengubah seluruh hidup saya dari pelbagai segi. Yang paling menyeronokkan ialah merasa sentiasa dikelilingi oleh kasih sayang. Terima kasih ke atas sumbangan anda sekalian untuk persembahan Sabat ke-13 pada 3 tahun yang lalu. Ini telah membantu titik permulaan rancangan-rancangan untuk sebuah gym yang baru dan juga pusat kesihatan yang disebut New Life Center di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Persembahan Sabat ke-13 pada suku ketiga tahun ini adalah untuk menyiapkan rancangan fasa kedua di pusat tersebut, di mana sekolah akan berusaha menangani kadar obesiti, kencing manis, depresi dan kes bunuh diri di kalangan remaja dan kanak-kanak Bumiputra, Indian, Amerika. Terima kasih kepada semua para pendengar. Selamat Hari Sabat dan semoga Tuhan memberkati. Hai, selamat Sabat dan selamat pagi semua adik-adik. Saya Aunty Kanela daripada Gereja Kaman ingin memimpin dalam pelajaran Alkitab kita pada Sabat yang keempat kuarter 3 tahun 2021 ini ya. Sebelum Aunty Kanela berkongsi pelajaran Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang berkuasa di kerajaan syurga, terpujilah nama Engkau Tuhan, kerana hanya Engkau yang layak disembah oleh semua kami. Dengan ini kami memohon Engkau berada di sepanjang program kami ini berjalan ya Tuhan, memimpin dari awal hingga ke akhir. Kami serahkan doa ini kepada Engkau Tuhan yang telah menjadi juru selamat semua kami. Amin. Okey. Hari ini pelajaran Alkitab kita bertajuk Kristian yang berpura-pura. Ayat hafalan kita adalah 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi seperti ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mesej kita pada hari ini adalah hidup saya berubah apabila mengenali Tuhan. Selepas Stefanus dilontari dengan batu, segala-galanya telah berubah bagi umat percaya. Orang-orang di Yerusalem menganggap orang Kristian sebagai musuh dan cuba untuk menyakiti mereka. Semuanya kerana mereka memilih untuk mengikut Yesus. Ramai umat percaya yang dihumban ke dalam penjara. Beberapa orang telah kehilangan nyawa mereka.
umat percaya yang lain bergegas meninggalkan Yerusalem menuju ke kota-kota dan pekan yang lebih selamat. Dan kemana saja mereka pergi, mereka berkhotbah tentang kabar baik mengenai kematian Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa. Seorang daikon bernama Filipus bergerak ke Samaria di mana dia berkhotbah kepada orang ramai. Roh Kudus telah memberkati pekerjaan berkhotbah dan penyembuhan Filipus. Roh jahat telah meninggalkan ramai orang dan mereka yang lumpuh juga telah disembuhkan. Oleh itu, terdapat kesukaan yang besar di kota itu. Simon di ahli sihir merupakan orang yang terkenal di Samaria. Orang ramai mengikuti dia ke mana sahaja. Mereka ingin melihat perbuatan ajaib yang dia lakukan. Mereka berfikir bahawa kuasa Simon datang daripada Tuhan, tetapi sebenarnya bukan. Apabila Filipus tiba, orang ramai yang tadinya mengikuti Simon mulai mengikutnya. Peraja yang mengikuti Simon kini bergegas untuk berdiri mengikuti belakang Filipus dan Filipus memimpin mereka kepada Tuhan. Sewaktu lelaki dan perempuan di Samaria belajar tentang Yesus, mereka telah berubah. Tidak lama kemudian, ramai yang meminta untuk dibaptiskan. Simon juga percaya dan dibaptiskan. Simon berasa bersemangat tentang kuasa Tuhan sehingga dia mengikut Filipus ke mana sahaja. Simon berasa terpegun dengan keajaiban dan mukjizat yang Roh Kudus lakukan menerusi Filipus. Tidak lama kemudian, umat percaya di Yerusalem mendengar bahawa orang-orang di Samaria mulai menerima Yesus. Oleh itu, mereka menghantar Petrus dan Yohanes ke Samaria untuk membantu. Kedua-dua orang rasul ini berdoa untuk umat percaya yang baru ini. Petrus meminta supaya Roh Kudus turun ke atas jemaat ini juga, sama seperti ke atas jemaat di Yerusalem. Kemudian Petrus dan Yohanes meletakkan tangan mereka di atas kepala para jemaat. Simon menyedari bahawa kuasa datang apabila rasul-rasul itu meletakkan tangan di atas kepala para jemaat. Dia merasa kagum. Berikan kebolehan itu kepadaku juga, Simon merayu kepada para rasul. Simon memasukkan tangan ke dalam poketnya dan memberikan wang kepada Petrus dan Yohanes sambil berkata, berikan kuasa ini kepadaku juga. Petrus berasa terkejut. Wang tidak dapat membeli tempat untuk kamu di dalam pelayanan ini, katanya. Pemberian Allah adalah untuk mereka yang percaya. Kemudian Petrus mulai berbicara dengan penuh kasih tentang beberapa kebenaran keras kepada Simon. Hati kamu tidak dibenarkan dengan Tuhan, katanya. Berdoa untuk pengampunan. Petrus berkata sedemikian kerana Roh Kudus merupakan suatu pemberian daripada anugerah Allah. Ianya percuma. Alkitab tidak memberitahu kita sama ada Simon benar-benar berubah ataupun tidak. Perkara yang penting adalah kita boleh belajar melalui pengalaman Simon bahawa kita harus mengenali Tuhan dan ingin diubahkan oleh Roh Kudusnya. Kemudian dia akan memberikan kita kuasa Roh Kudus dan mengubah hidup kita. Umat percaya diubah apabila mereka mengenali Tuhan. Mari kita sebutkan mesej kita bersama-sama. Mesej kita berbunyi seperti ini. Hidup saya berubah apabila mengenali Tuhan. Sekali lagi, hidup saya berubah apabila saya mengenali Tuhan. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa pada sahabat-sahabat yang akan datang. Bye.
Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Untuk ringkasan konsisten remaja kita pada Sabat ini, yaitu pelajaran yang keempat yang bertajuk Salah Faham. Untuk inti cerita kita pada hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 42, kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Di buku tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 386 mengatakan, si pemberi mana sedang berdiri di tengah-tengah mereka. Kristuslah yang telah memimpin orang Ibrani melalui padang gurun dan memberi makan kepada mereka setiap hari dengan roti dari surga. Makanan ini melambangkan roti yang sebenarnya dari surga. Roh yang memberi hidup, yang mengalir kepenuhan Tuhan yang tidak terbatas, ialah mana yang benar. Yesus berkata, kerana roti yang dari Tuhan ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Dalam Yohanes 6 ayat 33 juga mengatakan, kerana roti yang dari Allah ialah roti turun dari surga dan memberikan hidup kepada dunia. Masih dalam keadaan memikirkan bahawa makanan jasmanilah yang dimaksudkan Yesus, beberapa dari para pendengar berseru, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kemudian Yesus berkata dengan jelas, "Akulah roti hidup." Ditahukah Anda, pelayanan Yesus menjadi lebih bahaya apabila dia memberitahu siapa diri dia yang sebenarnya, yaitu anak Tuhan, roti daripada syurga. Sementara Anda belajar pada minggu ini, orang Farisi dan Saduki sentiasa mencari kesempatan untuk memusnahkan dia. Tekanan yang mereka berikan menjadi teruk setahun sebelum kematian Yesus, sehinggalah Yesus terpaksa pergi ke sebuah negeri yang disebut Finisia, tempat di mana orang Yahudi. Yesus dan murid-muridnya cuba untuk tidak menonjolkan diri di tempat tersebut. Tetapi masa mereka berada di Finisia untuk membiasakan murid-muridnya dengan keperluan mereka yang tidak percaya. Anda boleh lihat hasil dari kuasa Yesus di dalam buku Kisah Para Rasul. Dan pada pandangan lain pula, jangan hanya mencari keuntungan jasmani. Jangan hendaknya usaha utama hanya sekadar menyediakan kehidupan sekarang ini, melainkan mencari makanan rohani, malahan akal budi yang tahan sampai kepada hidup yang kekal. Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 385. Dan sampai di sini saja ringkasan konsisten kita pada Sabat ini. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Sabat ini merupakan Sabat keempat, kuarter ketiga 2021. Sabat ini kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat, yaitu ringkasan sekolah Sabat yang bertajuk Harga Istirahat. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di syurga, terima kasih atas kesempatan ini kami dapat belajar mengenai ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Engkau membuka hati dan bina kami, agar kami diangkat dan diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan. Dan begitu juga terima kasih atas segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Dengan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mulakan dengan ayat hafalan kita, yaitu Mazmur 51 ayat 12 yang berbunyi, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh
yang teguh. Untuk pengenalan kita pada pagi ini, yaitu di Mazmur 32 ayat 3 dan 4, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, kerana aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosa mengambil istirahat kita. Mendapatkannya kembali memerlukan pembiayaan, pertobatan. Kisah tentang dosa dan pertobatan Daud adalah contoh penting dari proses ini. Pagi ini kita akan belajar 5 perkara. Yang pertama adalah menyembunyikan, 2 Samuel 11. Yang kedua, mengakui, 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ke 13. Yang ketiga, akibat dosa, 2 Samuel 12 ayat 14 sampai ke 23. Yang keempat adalah hati yang baru, Mazmur 51 ayat 1 sampai ke 12. Dan yang terakhir, yang kelima adalah perkataan baru, Mazmur 51 ayat 13 sampai ke 19. Kita akan kupas yang pertama, yaitu menyembunyikan dosa. Di 2 Samuel 11 ayat 27 mengatakan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kita tahu bahwa bagaimana Raja Daud ini. Kejatuhan Raja Daud adalah konsekuensi dari serangkaian kesalahan. Yang pertama adalah dia tidak memenuhi tugasnya sebagai raja. Sebagaimana biasa, raja-raja biasanya maju berperang. Tetapi kita tahu Raja Daud ini tinggal bersendirian di Yerusalem. Dan yang kedua adalah dia tidak berpaling, tetapi menikmati pencobaan. Yaitu di ayat 2 mengatakan, pada suatu petang, Daud bangun dari tempat tidurnya, lalu berjalan-jalan di atas rumbung istana raja. Dan dari atap itu dia terlihat seorang perempuan yang sedang mandi. Sangat cantiknya perempuan itu. Yang ketiga adalah ayat yang di 2 Samuel 11 ayat 3 mengatakan dia menemukan cara untuk memenuhi keinginannya, yaitu malah menyuruh orang untuk bertanya tentang perempuan itu. Yang keempat adalah di 2 Samuel 11 ayat 4 mengatakan dia melakukan dosa. Setelah itu dia mengirim orang utusan untuk menjemputnya, malah tidur bersama perempuan itu. Dan selanjutnya ayat 5 sampai ke 12 juga ada mengatakan dia coba menyembunyikan dosanya dengan mengelabungi orang lain. Dan ayat yang ke-13 mengatakan dia menempatkan Uria pada posisi berbahaya dengan membuatnya mabuk. Begitu juga ayat 14 sampai ke 27, dia mengatur rencana pembunuhan. Dan yang terakhir adalah di ayat 26 sampai ke 27, dia menyembunyikan dosanya dengan menikahi Bathsheba. Untuk pelajaran kita yang berikutnya adalah mengaku dosa. Di 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Dengan apa yang kita lihat di sini, mengaku dosa adalah Tuhan tidak duduk dan tidak melakukan apa-apa. Tuhan bereaksi terhadap dosa yang dinyatakan oleh Daud dengan mengirim Nabi Natan. Nabi Natan menggunakan sebuah perumpamaan
untuk menyentuh hati nurani Daud, menarik dari segala keadilan dan pengalaman sebagai seorang gembala. Begitu juga kita lihat bahwa pertobatan Raja Daud melampaui perasaan bersalah atas dosanya terhadap Uria dan Bathsheba. Ia mengerti bahwa dia telah berdosa terhadap Allah. Dosa-dosa kita akhirnya akan menyakiti Tuhan, seperti yang berlaku terhadap Raja Daud, dan menancap paku lain ke tiang kasar yang mengarah ke syurga, yaitu di Golgota. Berkat pengorbanan Yesus adalah tanggapan langsung terhadap pertobatan sejati. Tuhan telah menjauhkan kita daripada dosa. Yang berikutnya, apakah yang berlaku apabila kita melakukan dosa, akibat daripada dosa? Di 2 Samuel 12 ayat 6 mengatakan, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, kerana ia telah melakukan hal itu dan oleh kerana ia tidak kenal belas kasihan. Begitu juga kita lihat kisah Raja Daud. Walaupun dia melakukan dosa, tetapi dia segera diampuni. Tuhan tidak mencegah akibat daripada dosa. Dan akibat daripada dosa, Raja Daud menghukum dirinya sendiri dengan kehilangan 4 anak lelakinya. Putra pertama Bathsheba, Amnon, Absalom, dan Adonai. Itulah yang berlaku terhadap Raja Daud. Namun pertobatan juga memiliki konsekuensi. Tetapi Raja Daud mendapatkan kembali dan bangkit kembali pada kegirangan kerana selamat daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan mengampuni seorang penzina, manipulator, dan pembunuh. Bukankah Dia juga mengampuni kita? Dan anugerah Tuhan itu begitu besar sehingga Tuhan selalu mau mengampuni kita. Dia tidak peduli seberat manapun dosa yang kita lakukan. Yang berikutnya, hati yang baru. Mazmur 51 ayat 12 mengatakan kepada kita, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Kita lihat di sini, Tuhan telah membuka hati yang baru kepada Raja Daud, dan Raja Daud meminta Tuhan agar menghapuskan dosa-dosanya, untuk menyucikan dan mengubah pikiran dan perasaannya. Begitu juga Tuhan tidak ingin kita sendiri bergantung kepada kepandaian pemikiran kita sendiri. Tetapi kita tahu kita memiliki keselamatan, sukacita, bahagia sejati dengan mengharapkan Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus juga, Ia dapat mengubah hati kita. Tuhan menuntun kita kepada pengudusan, membuat kita baru, menguatkan kita, dan melawan dari pencobaan, dan memberikan kita istirahat. Dan yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya adalah perkataan baru. Mazmur 51 ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kita tahu bagaimana Raja Daud telah melakukan dosa. Dia malu akan dosa yang dia lakukan. Dan Tuhan tidak akan melupakan noda catatan yang berlaku terhadap Raja Daud, tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada rasa malu, yaitu pengampunan. Di ayat 17 juga ada mengatakan, dia tidak dapat tinggal diam.
dia harus memperingatkan orang lain agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Itulah amaran yang Tuhan bagikan kepada setiap kita, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama bagaimana Raja Daud lakukan. Dan begitu juga mereka harus tahu bahwa Allah bersedia mengampuni mereka jika mereka telah berbuat dosa. Dan begitu juga di 1 Yohanes 1 ayat 19, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia sedia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah berita yang paling penting yang kita harus ingat, bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita dan Ia tetap setia dan adil. Dan begitu juga tulisan Ellen G. White ada mengatakan Through from the Mount of Blessing, yaitu buku tulisan Ellen G. White, Through from the Mount of Blessing, bab 5 muka surat 114. Pengampunan Allah tidak semata-mata sesuatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Adalah luapan kasih yang menebus dan mengubah hati kita. Sampai sini saja ringkasan Sekolah Sahabat kita pada pagi ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran kami yang dikongsikan seperti tadi. Biarlah kami tahu bahwa segala pelajaran mengenai Raja Daud itu, kami tidak mengulangi perkara yang sama, Tuhan. Begitu juga Tuhan, biarlah dengan pelajaran ini kami dapat ditinggikan, diangkat, dan lebih mendekat kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi selamat serta penebus semua kami. Amin. Semoga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Selamat Hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa untuk persembahan dan perpuluhan akan dipimpin oleh Pastor Sabat Dusit. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami, Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang kami kenal, melalui Yesus Kristus. Pada pagi ini ya Tuhan, sekali lagi kami dengan kerendahan hati kami menghadap takhta-Mu yang kudus, mengakui akan segala keberdosaan kami. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari Sabat Tuhan yang suci, yang kudus ini, yang Engkau berkati ya Tuhan. Karena kami dapat bersatu menyembah Tuhan kami yang hidup di surga. Sekali lagi ya Tuhan, kami serahkan segala persembahan dan perpuluhan ini di hadapan Tuhan. Biarlah ianya digunakan untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang perlu mendapat perhatian daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan terus berlimpah di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Ham. Marilah kita sama-sama fokus dan memberikan waktu ini kepada pemimpin Roh Kudus untuk berbicara dalam hati kita. Selamat Hari Sabat dan salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat pemimpin kita yang setia. Berjumpa lagi kita kali ini di mana jua Anda berada. Semoga makanan rohani yang saya akan hidangkan sebentar nanti akan memberi sinaran dan harapan yang baru kepada kita semua, supaya kita bijak membuat keputusan dan keputusan yang tepat untuk memilih pemimpin yang agung dalam kehidupan kita dalam dunia yang serba mencabar sekarang.
Sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta di syurga, terima kasih atas peluang ini di mana kami dapat menyembah-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami akan dihidangkan dengan makanan rohani. Biarlah Tuhan mengirimkan Roh Kudus Tuhan supaya memberi pengertian kepada kami semua di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Tajuk khotbah kita pada Sabat yang indah ini adalah Dia memimpin aku. Adapun Yesus menjadi pemimpin kita semua. Dan ayat inti kita di Mazmur 23 ayat 1 hingga 2 ada dalam slide. Di dalam slide itu kita boleh lihat mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi kita lihat ramai pemimpin dalam sejarah Alkitab dan sejarah kerajaan dunia yang sudah kita ketahui. Ada pemimpin dalam Alkitab yang dipilih oleh Allah sendiri. Ada 12 pemimpin yang hebat dan berinspirasi dalam Alkitab yang akan kita lihat pada pagi ini. Dan kita akan lihat tema mereka juga di dalam Alkitab. Nomor 1, pemimpin yang dipimpin oleh Allah sendiri, yaitu Abraham. Dan tema Abraham adalah tanah yang lebih baik dan bangsa yang hebat daripada bapa leluhur kita ini, Abraham. Dan nomor 2, pemimpin yang hebat yang kita lihat adalah Yusuf, yaitu cucu kepada Abraham. Ya, dan kita lihat di dalam Kejadian 37 ayat 5 hingga 8. Temanya adalah takdir, memelihara manusia segala termasuk bangsanya. Dan kita lihat macam mana Yusuf walaupun diperhambakan satu ketika dulu dan akhirnya menjadi pemimpin yang hebat yang dapat menyelamatkan bangsa di dunia waktu itu, termasuk bangsanya juga dari kelaparan. Dan nomor 3, kita semua tahu ini, Musa adalah pemimpin yang hebat juga, yang memberi kita inspirasi. Dan tema daripada Musa ini di buku Keluaran adalah pembebasan bangsanya dari perhambaan. Yang keempat, pengganti Musa yaitu Yosua. Temanya adalah penaklukan di tanah yang Tuhan tunjukkan dan dijanjikan kepada umat pilihan, yaitu bangsa Israel. Nomor 5, Yezekiel. Dan tema Yezekiel adalah penghakiman kepada bangsa Israel. Dan nomor 6, dan kita semua tahu Daniel adalah pemimpin yang hebat dan takut akan Tuhan. Dan tema Daniel adalah kerajaan dunia dan kerajaan Allah saja yang kekal. Nomor 7, kita lihat Nabi Hosea. Walau bukunya pendek di dalam kitab, tapi temanya sangat hebat, yaitu kasih Allah menyatukan umatnya kepada dirinya. Dan nomor 8, pemimpin yang juga hebat ialah Yeremia. Tema Yeremia adalah penghakiman terakhir Allah untuk bangsa Israel. Dan nomor 9, Nehemia. Dan tema Nehemia ini, buku Nehemia adalah perkukuhan kota, yaitu kota Yerusalem. Nomor 10, Nabi Hagai. Dan tema untuk Hagai adalah harapan. Dan Hagai mencabar mereka yang kembali, umat Israel yang kembali dari Babylon, dari buangan, untuk kekal setia dan membina semula Kaabah di Yerusalem. Dan nomor 10, kita lihat Paulus di Kejadian Baru ini. Dan tema Paulus adalah kehidupan baru, yaitu macam mana Paulus daripada Saulus ini diubah. Dan orang-orang Gentile ataupun bukan Yahudi menyembah Tuhan sepenuhnya. Dan diterima juga oleh Tuhan walaupun mereka Yahudi, tetapi sudah bertobat. Dan terakhir yang kita lihat di sini adalah Yohanes yang menulis buku Wahyu. Tema Yohanes adalah syurga dan tempat pengantin perempuan, yaitu mereka yang selamat, orang kudus yang diselamatkan, yang menerima Yesus.
Dan juga kita ada ramai pemimpin yang juga raja. Antaranya adalah raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Dan nomor 2, penggantinya adalah Raja Daud, yang juga raja dan pemimpin. Dan yang tidak percaya kepada Tuhan, Raja Nebukadnezar, tetapi akhirnya diubah sesudah 7 tahun. Fikirannya adalah fikiran binatang dan disedarkan oleh Allah. Dan ia memuliakan Tuhan. Semua raja yang pemimpin ini mempunyai kelemahan masing-masing. Seperti Raja Daud yang kita telah belajar tadi di sekolah sahabat kita. Macam mana Daud ini jatuh oleh kerana kelemahan manusia. Setiap negara memerlukan pemimpin yang baik, terlebih lagi yang takut akan Tuhan. Umat Israel sudah ada Allah sebagai pemimpin mereka, tetapi mereka mau seperti negara yang lain, mempunyai pemimpin dalam bentuk seorang raja. Dan kita lihat akibatnya. Anak-anak mereka diambil daripada mereka, anak perempuan mereka diambil menjadi pelayan di istana, dan mereka harus membayar sewa, tax, ya, dan tanah-tanah mereka kerjakan dicukai. Itulah akibatnya kalau manusia itu menjadi pemimpin mereka. Kita boleh lihat di dalam 1 Samuel 8 ayat 6. Setiap negara harus ada seseorang pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat negara tersebut, kecuali mereka telah ditawan dan tidak ada hak untuk memilih pemimpin mereka. Seperti umat Israel satu ketika dulu di Mesir. Sangatlah penting, sangatlah mustahak untuk memilih pemimpin yang baik, yang berjiwa rakyat. Dan yang paling penting ialah pemimpin itu takut akan Tuhan. Contoh yang kita boleh lihat adalah raja-raja Israel kuno. Kalau raja mereka takut akan Tuhan, negara mereka akan makmur. Tetapi ramai di antara raja mereka yang menyembah ilah-ilah dewa-dewa yang lain. Mereka jatuh. Dan Tuhan memberi lagi daripada anak cucu mereka raja yang baik. Dan kita lihat keadaan Israel, kadang-kadang dia jatuh, kadang-kadang dia naik oleh kerana pemimpin mereka. Ada pemimpin yang lemah, yang tidak takut akan Tuhan, kerajaan mereka akan jatuh, mereka akan kalau berperang mereka akan kalah. Jadi, kenapa kita perlu pemimpin? Dan pemimpin yang macam mana yang kita harus pilih? Nombor 1, kenapa kita perlukan pemimpin adalah bimbingan sebenarnya adalah keperluan manusia yang asas. Kita perlukan seseorang yang bijak, terlebih lagi yang takut akan Allah untuk memimpin kita. Sebab ini adalah asas keperluan manusia. To be led, untuk dipimpin. Kehidupan begitu membingungkan, kita tahu sekarang. Penampilan boleh mengelurukan. Kadang-kadang orang itu nampak segak, seperti bijak. Tetapi dia tidak takut akan Tuhan. Dan kesilapan begitu mudah berlaku dan akibatnya membuat padah. Oleh sebab itu kita memerlukan panduan sebenarnya, saudara-saudari dalam Yesus Kristus pada pagi ini. Kita memerlukan pemimpin yang baik. Kebanyakan kita telah hidup cukup lama untuk tidak mempercayai kebijaksanaan manusia yang kita lihat. Sedih dikatakan ada pemimpin kita yang kita tahu, tetapi yang jatuh. Dan ada juga pemimpin yang baik dan negara itu makmur dan manusia hidup makmur dan suka kepada pemimpin itu. Tetapi susah untuk kita percayai kebijaksanaan manusia, termasuk diri kita sendiri. Ya. Dan nomor 2, kepimpinan ilahi sangat diperlukan. The divine leaders, yaitu kepimpinan ilahi yang kita
sangat perlukan sekarang. Terlebih lagi dalam masa kegelapan ataupun kejahatan sekarang. Dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, kita lihat di dalam slide, mengatakan ayat 1, bangunlah engkau, nyatakanlah cahayamu, kerana terangmu ada datang dan kemuliaan Tuhan terbitlah atas kamu. Dan ayat 2, kita teruskan di slide. Kerana sesungguhnya kegelapan menunggi bumi dan kelam kabut menundungi segala bangsa. Sementara terang Tuhan terbitlah atas kamu dan kemuliaannya pun bersinar kepadamu. Jadilah manusia sangat keliru. Walaupun kita mengatakan sekarang hidup senang, semua di telunjuk jari kita, ya. Kita boleh tekan itu, kita boleh remotekan itu. Untuk TV kita tidak boleh tukar-tukar pergi ke peti TV itu, tetapi dari jauh. Tetapi manusia sangat keliru sekarang. Kalau kita lihat dalam Lukas 21 ayat 25. Mengatakan, dan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Dalam jawapan Yesus tentang pemulaan penderitaan yang ditanya oleh muridnya dalam Lukas 21 ayat 11. Kita boleh lihat dalam slide. Ayat 11 mengatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Kalau kita lihat tulisan gelap. Dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dan sekarang kita lihat penyakit sampar ini. Penyakit sampar sudah terjadi semenjak dulu. Ada 100 tahun yang lepas. Tapi sekarang kita tahu pandemik COVID-19. Dan varian data yang bahaya ini, mereka mengatakan ini adalah varian COVID-21. Sebab dijumpai pada tahun ini. Okay, varian Delta. Yang sangat bahaya sekarang. Cepat merebak dan sangat mematikan. Okay, deadly. Nombor 3, bukankah sangat melegakan untuk mengetahui bahawa terdapat juru pandu yang tidak pernah gagal, yang kita boleh sentiasa percaya. Kalau kita menaruh harapan kepada pemimpin yang kita fikir bijak di dunia ini, mereka juga ada kelemahan, mereka gagal. Dan kadang-kadang kita lihat negara itu akan teruk di dalam ekonominya sebab pemimpin yang tidak dipilih Tuhan. Seorang yang memahami kelemahan kita dan menyesuaikan pimpinannya menurut keperluan kita, itulah pemimpin yang kita perlukan, ya. Yang memahami, yang tahu kita ini daripada debu, yang lemah, dan Allah, Yesus ini menyesuaikan pimpinannya menurut keperluan kita. Bukan menurut ataupun mengikut undangnya saja. Tapi Allah melihat kelemahan kita manusia dan menyesuaikan pimpinannya dengan kelemahan kita. Raja Daud dalam Mazmur 103 ayat 13 dan 14 katakan, kita boleh lihat di slide. Ayat 13 mengatakan, seperti seorang bapa menaruh belas kasihan akan anak-anaknya, demikian pun Tuhan menaruh belas kasihan akan segala orang yang takut akan Dia. Dan ayat 14 mengatakan, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ya, Tuhan mengetahui kita, kelemahan setiap kita manusia. Walaupun kita tidak kira posisi kita, ya, kita semuanya dari daging, yaitu dari debu. Pemimpin agung menyesuaikan kepimpinannya kepada setiap keperluan kita dan memimpin kita dengan sewajarnya, walaupun perangai, kerenah kita berbeza, temperamen kita berbeza, tetapi Tuhan tetap pimpin kita semua. Ya, kalau kita manusia, kita punya anak yang kerenahnya lain, itu lain, kita pening kepala. Tapi Allah, pemimpin yang agung, melihat kepada 7 bilion manusia di dunia ini dengan kerenah yang berbagai-bagai.
berwarna-warni mereka punya kerenah dan perangai. Tetapi kita mempunyai pemimpin agung yang dapat menyesuaikan pimpinannya kepada setiap keperluan kita manusia. Nombor 4, bagaimana gembala yang baik memimpin kita? Dia memimpin kita dengan meletakkan tangannya yang kuat pada kita. Ya, tangan kanannya. Nabi Yesaya mengatakan dalam Yesaya 8 ayat 11. Ayat 11 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku. Dan juga si Saul yang sudah bertobat dinamakan Paulus. Mengatakan, apabila Tuhan mula membawa Saul ataupun Paulus berpaling dari perbuatannya yang jahat, dia melakukannya dengan tangan yang kuat. Agak keras ya, sampai memutakkan Saul ini. Kalau tidak keras mungkin Saul ini tidak bertobat. Tetapi Tuhan menggunakan tangan yang keras, tangan yang kuat untuk menobatkan Saulus ini yang menyiksa, menangkapkan orang percaya, umat Kristian yang awal dulu. Di buku Kisah Para Rasul 9 ayat 3 hingga 6. Kadang-kadang dia memimpin kita dengan menghalang kita. Ya, begitu juga Yesus memimpin rasul-rasulnya apabila mereka berfikir untuk pergi ke Bethania. Di dalam Kisah 16 ayat 7 mengatakan, setelah sampai bertentang dengan Misia, maka dicobai hendak masuk ke Bethania, tetapi tidak diizinkan oleh roh Yesus kepada mereka itu. Ya. Itulah caranya Tuhan memimpin dengan menghalang Balaam. Ya, menghalang Balaam apabila dia berusaha untuk mengutuk Israel. Di dalam Bilangan 22 ayat 22. Yang mengatakan di sini, tetapi murka Allah mulai bernyala-nyala sementara ia berjalan itu, dan malaikat Tuhan berdiri di jalan hendak melawan dia. Maka ia pun ada menggendarai keledainya betina, dan 2 orang hambanya ada sertanya. Dan kita tahu, dan Balaam tidak nampak malaikat yang di depan keledai itu. Tetapi keledai itu nampak. Dan keledai itu respon, lebih bijak lagi. Dan kadang-kadang dia ataupun Tuhan Allah, Yesus memimpin kita dengan matanya. Ya, ini benar. Kita lihat di slide, di Mazmur 32 ayat 8 mengatakan bahwa aku akan memberi nasihat kepadamu serta mengajar engkau akan jalan yang patut kau jalani. Bahwa aku akan membicarakan halmu dan mataku menyertai akan dikau. Ya, Tuhan boleh nampak, boleh lihat kita walaupun kita sembunyi, walaupun kita mengatakan tidak ada orang lain nampak, tetapi kita lupa Allah yang di atas nampak kita. Betapa bijaksana dan betapa kasihnya cara-cara Tuhan Allah. Kepimpinannya memberikan keselamatan dan jaminan untuk sampai ke syurga, tempat kita rehat selama-lamanya. Dan kita akan lihat cara Allah memimpin anak-anaknya. Ya, di bahagian yang terakhir, nomor 1, dia ataupun Allah memimpin kita oleh Roh Kudus, yaitu oknum ketiga dalam keilahanian itu. Di Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, kita lihat di dalam slide. Ya. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, maka ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Kerana tiada ia berkata-kata dengan kehendaknya sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga akan dikatakannya dan dikabarkannya kepadamu segala perkara yang akan datang. Di Lukas 12 ayat 12, kita lihat slide lagi. Kerana Roh Kudus akan mengajar kamu pada saat itu juga apa yang wajib kamu katakan. Kadang-kadang kita ingin berdoa dan kita mengatakan, oh saya tidak tahu berdoa. Tapi kita berdoa dengan iman, dan dalam doa itu kita tidak sedar yang semua yang kita cakap itu semua datang saja dalam fikiran kita. Itu adalah kerja Roh Kudus. Dan nomor 2, Allah memimpin kita dengan kitab suci.
kitab suci ini adalah firman yang hidup. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di Mazmur 119 ayat 105, kita lihat di bawah. Raja Daud mengatakan bahwa bila tersingkap firman-firman-Mu yang memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ingat, kita mengatakan kita tidak pandai, kita tidak ada talenta. Mungkin ada talenta tetapi berkurangan. Okay? Tapi jangan lupa, kalau kita disentuh oleh Roh Kudus dan kita kongsikan firman Tuhan, sebab firman itu terang, orang bodoh pun mengerti. Okay? Mazmur 119 ayat 130. Nomor 3, Allah memimpin kita melalui doa. Doa yang bersungguh-sungguh dan tabah. Yang itu tidak berputus asa. Banyak kali kita mendapati diri kita dalam kegelapan, ya, terlebih lagi sekarang, dan kesukaran yang seolah-olah tidak dapat diselesaikan sampai kita tidak tahu mau buat apa lagi. Tetapi dengan doa yang bersungguh-sungguh, kita mendapat pimpinan yang kita perlukan. Seperti Musa, waktu Musa dan umat Israel berdepan dengan bahaya dari 4 seginya. Di belakang adalah askar Mesir. Di kiri kanan adalah gunung. Tidak ada jalan untuk keluar. Di depan adalah Laut Merah. Jadi kita lihat, saya percaya Musa tentu berdoa dengan umat-umat percaya, Joshua dan yang lainnya. Jadi kita tahu Laut Merah itu terbelah dan mereka jalan di tanah yang kering menuju ke seberang. Itu benar dalam pengalaman Hizkia juga apabila tentera musuh mengelilingi kota Jerusalem di Yesaya 37 ayat 15 hingga ke 36. Kita boleh lihat di Alkitab kita cerita macam mana umat Israel tidak berperang tapi malaikat yang berperang. Dan mereka berbunuh-bunuh sendiri, ya. Dan juga di Yeremia, firman Tuhan untuk Nabi Yeremia ialah, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang benar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah kadang-kadang kita kata mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mempunyai beribu-ribu jalan. Dan kita mungkin mempunyai 1 hingga 10 jalan. Dan di buku Yakobus nasihati kita supaya minta dalam doa. Lihat slide. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang 4, yang terakhir. Allah memimpin kita dengan nasihat-nasihat dari jemaah, yaitu dari gereja, dari anggota gereja. Ini adalah kebenaran yang paling penting untuk diingati apabila kita tahu bahwa Tuhan yang memimpin kita. Di Matius 5:14 hingga 16 mengatakan, kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di syurga. Matius 5 ayat 14 hingga 16. Ia adalah cahaya kebenaran, yaitu Yesus, dan cahaya itu dipantulkan kepada kehidupan anak-anak Allah yang membimbing orang dalam perjalanan ke kota syurga yang kekal. Jadi nubuatan Alkitab adalah lampu yang besar menuju jalan ke dalam kerajaan Tuhan. Kita ada SOP, Spirit of Prophecy, yaitu lampu yang kecil yang menerangkan terang yang besar itu, yaitu Alkitab. Jadi nubuatan Alkitab seperti Daniel, di buku Daniel itu, menunjukkan jalan kepada kita semua.
yaitu jalan ke dalam kerajaan Tuhan. Ingat bahwa Allah akan memimpin kita dengan satu tadi, dengan Roh Kudus saja. Nomor 2, dengan firman-Nya, yaitu Alkitab. Nomor 3, dengan doa yang sungguh-sungguh dan tabah. Dan akhir sekali dengan gerejanya, anggota gereja, jemaatnya yang akan memberi kita nasihat supaya kita terus berjalan dalam kebenaran. Jadi untuk mengakhiri, soalan yang saya ingin ajukan kepada kita semua pada pagi Sabat yang indah ini adalah, adakah kita ingin Yesus memimpin kehidupan kita hari ini? Ingat, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita bersendirian. Seperti yang kita dengar, you are not alone. Okay? Jadi Yesus memimpin kita semua. Kalau kita bersandar kepada pimpinannya. Jadi Yesus tidak paksakan, tetapi Yesus membuka tangannya di kayu salib. Itu adalah pemimpin yang agung, yang besar, yang akan membawa kita kepada keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita dengan perkongsian ataupun khotbah yang singkat ini. Tuhan Yesus pemimpinku pada segala jalanku. Hanya Tuhanlah berkuasa memberi selamat sentosa. Banyak penggoda mendampar, ku berlindung padanya. Dalam susah ku bergemar oleh sangat kasih-Nya. Dalam susah ku bergemar oleh sangat kasih-Nya. Tuhan Yesus pemimpinku, serta dengan kasih-Nya dilepaskannya diriku dari segala bahaya. Meskipun hatiku susah serta jiwaku lemah, air hidup pun terpancar, jiwaku jadi segar. Air hidup pun terpancar, jiwaku jadi segar. Tuhan Yesus pemimpinku pada jalan yang lurus, didengarkannya doaku bila hatiku tulus. Dalam negeri sangat indah dengan lagu yang merdu, aku pujilah selamanya, Tuhanlah pemimpinku. Aku pujilah selamanya, Tuhanlah pemimpinku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih oleh kerana mesej yang singkatnya Tuhan, di mana kami harus bijak memilih Yesus Tuhan kami sebagai pemimpin kami, terlebih lagi di dalam keadaan dunia yang mencabar sekarang Tuhan. Tuhan lebih tahu keadaan kami
dilanda pandemik 19 dan varian yang baru Delta, pandemik COVID-21 ini Tuhan. Dan semoga Tuhan terus memimpin kami di dalam kami menantikan kedatangan kamu yang kedua kali Tuhan. Berkatilah semua pendengar di mana saja mereka berada Tuhan, dan biarlah Tuhan memimpin dan biarlah mereka membuat pilihan yang baik supaya memilih Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat mereka Tuhan. Ampunilah semua kelemahan dosa kami Tuhan, sebab semua ini saya serahkan dalam nama Yesus menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga mesej yang telah disampaikan memberi manfaat dan mendorong pembangunan rohani setiap kita yang mendengar. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.